Hai semua, salam pendidikan. Selamat datang di Bisik, Bincang asik bersama Putra Putri Sekolah Ajek Bali 2021. Sebelum itu kita pengen kenalan nih. Iya, Aku benar. Gita dan juga Aku Cynthia. Nah, Oke. di sini kita udah ketemu nih sama Sama dua narasumber ganteng-ganteng nih. Iya bener banget. Yang pertama udah ada Putra Sekolah Dimas dan juga Putra Sekolah Saka. Nah, tapi sebelum lanjut kita pengen tahu nih kabar-kabar dari Saka dan Dimas itu sebenarnya lagi apa ya? Apa sih kesibukannya sekarang? Oke, dari saya duluan ya. Boleh, dari boleh. Dimas nih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Agung Dimas Pranjana, bisa dipanggil Dimas saja. Saya di sini sebagai Putra Sekolah Ajek Bali 2021. Jadi untuk kabar saya saat ini tentunya sangat luar biasa tentunya Gita dan Cynthia. Kenapa demikian? Karena walaupun kita melakukan pembelajaran secara online dan COVID meningkat saat ini, saya merasa saya cukup luar biasa sekali semangat saya tetap untuk belajar bagaimana untuk bisa mengefisienkan waktu dan mengefektifkan waktu agar waktu-waktu luang saya selama pembelajaran secara daring ini bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Wah, Berarti semangat. Dimas ini tuh masih semangat banget ya Semangat walaupun online ya. Iya. benar sekali. Nah, dari Saka sendiri gimana nih? Gimana Apakah ikut nih? luar biasa juga ya? Luar biasa tentunya. Tapi luar biasanya apa tuh? Luar biasa sibuk. Sibuknya. Sibuk banget ya. Oh. Sibuknya apa sih Saka? Berhubung dengan kesibukan sekolah dulu ya. Sekarang posisiku Iya. itu lagi kelas 12. Ya. Dan kebetulan untuk anak-anak kelas 12 sekarang sedang memfokuskan dirinya dalam persiapan kuliah, Bener banget. UTBK, Iya. SBM, atau mungkin yang kemarin sudah beruntung untuk menjadi siswa eligible dalam SNMPTN. Iya. Iya. Dan mungkin dari mereka yang sedang sekarang menjalani ujian praktek termasuk aku. Wow. Jadi rata-rata terbilang Sibuk sekarang banget ya. kesibukanku lebih di ujian praktek sementara dan persiapan di organisasiku juga. Gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih pendapat tentang kembalinya sekolah online nih. Iya, apalagi di saat COVID naik-naiknya sekarang ya. Iya. Iya, Nah, iya benar. gimana kalau kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama, Cynthia? Gimana kita mau tanya ke Dimas dulu deh tentang Boleh, pertanyaan Dimas. pertama. Baik. Menurut Dimas Dimas, mulu ya? Iya, Dimas Iya. dulu kali ya. Dulu ya. Nanti kita Saka next ya. Sabar ya. Oke, nggak apa-apa. Ladies Nah, first. No. Oke. Lebih Oke, spesial. untuk Oke. pertanyaan Oke. pertama untuk Dimas itu, menurut Dimas gimana sih dengan situasi pembelajaran online ini, kan kembali nih kita online yang sempat offline waktu itu. Menurut Dimas gimana? Sebenarnya ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita melihat dari segi positifnya, pembelajaran secara daring dikarenakan adanya peningkatan kasus Omikron yang saat Iya. ini marak Iya, benar terjadi banget. di Bali lah khususnya di provinsi kita. Saya merasa itu cukup efektif jika itu diajukan dan dilaksanakan saat ini. Mengingat juga kasus positif yang terus meningkat setiap harinya, sehingga pembelajaran daring atau metode hybrid ini kembali dilakukan itu adalah suatu langkah yang tepat banget dari pemerintah Provinsi Bali untuk bisa walaupun ada badai pandemik, walaupun ada kesusahan yang terjadi di antara kita semua ini, kita tetap bisa melakukan sistem pembelajaran ya walaupun tidak seefektif dulu ya untuk pembelajaran tatap Iya, mukanya. benar. Namun secara garis besarnya saya menyatakan bahwa kalau pembelajaran daring ini juga bisa lebih efektif kalau kita melakukannya itu dengan menyenangkan dan tentunya itu termotivasi dari diri kita sendiri untuk belajar secara daring dan memanfaatkan waktu-waktu yang ada itu, yang luang-luang itu dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat positif. Itu tentunya berdampak positif juga bagi kita semua dan khususnya bagi diri kita sendiri. Itu Bener Iya, banget. bener sih, bener. Oke. Karena juga kan kita sempat online ya sebelum Iya. offline. Iya, waktu itu. sempat online. Jadi pas kita online lagi itu nggak bikin kaget ya? Iya, iya benar. Sempat Itu nggak bikin offline kaget ya. banget Iya. karena Iya benar. kayak vaksin lah contohnya. Kalau vaksin itu kan kalau kita dimasukkan dengan sesuatu
yang berbau penyakit gitu. Iya. Jika kita dihadapkan dengan penyakit itu kan pasti kita akan kebal gitu lah anggapannya. Iya, Sama benar. kayak pembelajaran Jadi kalau dibilang daring kita ini. malah adaptasi dengan sistem Iya, belajar benar yang banget. baru ya. Adaptasi. Benar banget, benar adaptasi. banget. Karena kita juga Adaptasi. udah punya pengalaman Iya, kan ya. di- Iya benar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, apa itu Cynthia? Belum Besti. Ini Saka belum jawab. Oh, Besti. iya, Saka kita belum jawab. ketinggalan Satu Sakanya Besti. putra sekolah tertampan ya. Oh my Mungkin god. terlalu ladies ini. Oke, dari Saka sendiri Mungkin gimana? karena ya sebenarnya sekali diutamakan ya. Kan gitu. Oke. Nah, dari Saka Oke, sendiri oke. gimana nih? Pendapat Saka tentang pembelajaran daring yang dilakukan kembali ini? Oke, kita tadi dari sisinya Dimas, dia banyak sekali melihatkan sudut pandangnya tentang positifnya ya kan. Iya. Dan memang benar dengan banyaknya hal-hal baru yang dituang oleh pemerintah, digerakkan oleh pemerintah itu membantu kita semua mencegah maraknya nanti COVID COVID-19. ini. Iya, benar, benar banget. Jadi aku ingin sekali melihatkan sudut pandang dari kita sebagai pelajar gitu yang sedikit kecewa sebenarnya. Iya. Karena jujur aja sebenarnya kita berempat pastinya kecewa kan. Iya pasti Iya, kecewa benar banget. Kita kan pas waktu offline itu udah berekspektasi jauh ya. Iya, karena Iya. sebagaimanapun usaha dari pemerintah agar pembelajaran secara online itu dibuat efektif, kita akan selalu merasa lebih nyaman untuk belajar secara offline Offline. sebenarnya. Benar, iya benar banget itu. Kita pasti juga ngerasain banget kan. Iya, perbedaannya. apalagi kan masa-masa SMA itu sangat-sangat mengenang banget. Di samping Iya. kita bisa belajar yang lebih komunikatif, habis itu kenangan yang kita bisa jalanin sama Iya, bener teman-teman. banget. Atau mungkin ada alasan-alasan kenapa pengen sekolah. Iya. Iya, pasti ada Apalagi uang motivasi jajan. gitu ya. untuk Pasti lebih ada belajar. seseorang yang memotivasi kita yang Iya. Iya, di sekolah. Kalau bener. kalau aku sih guruku. Oh gitu. Wow. Sudah beranjak ke hal-hal yang negatif ini kayaknya. Bukan, itu tidak hanya negatif, pasti ada sisi positifnya ya Iya. kan? Oke. Iya. Jadi guruku tuh orangnya sangat bersemangat. Ya. Oke, untuk pertanyaan Oke. kedua tuh apa ini Cynthia? Nah, aku mau nanya nih, kalian nih milih daring atau offline? Alasannya tuh kenapa? Gitu. Mungkin ada nilai minusnya atau plusnya itu di daring dan offline itu apa? Gitu. Oke, dari siapa dulu nih? Kita asut kali, kita asut. Ayo, Oke, kita Set. Oke, dari dimulai Saka. dari Saka ya. Saka dulu, Nah, Saka oke. gimana nih? Enggak. Ternyata peraturan shootnya yang kalah yang duluan. Oke. Dari Dimas gimana? Oke. Baik. Kalau kita melihat dari sisi pandang saya sebagai siswa tentunya, pasti jika kita lakukan survei pasti banyakan yang lebih memilih offline. Iya. Namun dari segi situasi dan kondisi saat ini itu pastinya tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara offline, sehingga metode hybrid yang dikombinasikan dengan pembelajaran secara daring ini merupakan salah satu metode yang sangat tepat bagi saya sendiri, dan itu salah satu langkah yang sangat efektif jika itu dilakukan dalam melakukan pembelajaran saat ini, apalagi saat ini ada pandemi COVID kan. Iya. Iya, benar banget. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga saya sangat mendukung lah bisa dibilang untuk pembelajaran secara online-nya atau secara daring atau metode hybridnya seperti itu. Kalau misalkan kita lihat lebih lanjutnya dari segi duta pendidikan nih, saya sebagai duta pendidikan Provinsi Bali tentunya pastinya akan mendukung apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga akan mendukung suara-suara para pelajar, para siswa di seluruh Provinsi Bali ini, agar apapun kebijakannya, apapun kebaikannya nanti, kebijaksanaannya itu bagaimana, pasti akan saya dukung dan saya pastikan itu akan berjalan dengan efektif. Sekian, terima kasih. Oke, keren banget guys. Keren. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu nggak sih? Keren banget. Oke, dah dari Saka nih sekarang. Saka, gimana Saka? Kalau dari sisi Dimas, tadi dia banyak menemukan bahwa kita menjadi siswa di zaman ini kita harus lebih banyak menurut dan mengikuti apa yang Iya. terjadi. Iya, benar. Karena Ada memang benernya itu, juga. memang Iya. itu. Memang itu. Memang gak mau. Kalau dari aku, dengan kondisi seperti ini kita memang harus menumbuhkan rasa seperti itu untuk kebaikan kita semua pertamanya. Iya. Di sisi lain kita harus juga menumbuhkan kefleksibelan, karena kebahagiaan kita juga pasti dibatasi oleh kebahagiaan orang lain kan pastinya. Iya, Benar. benar banget, benar banget. Oleh karena itu mungkin untuk sementara kita akan selalu mengikuti semua kebijakan dan pergerakan dari pemerintah akan sistem-sistem pendidikan kita, yang nantinya semoga di saat keadaan akan semakin sehat, pastinya saya akan lebih bersisi kepada sistem offline. Karena memang kalau di offline saya sendiri banyak sekali melihat
hal-hal yang plus daripada online. Oke, karena offline itu kita bisa bilang sendiri kenang-kenangannya nggak bisa nomor 2 sih kalau bener banget Iya sih. sih. Karena Iya, kan juga. kalau offline itu kita ngerasain langsung ya. Iya. Beda Iya. kalau online itu kan ada Feel-nya- perantaranya ya. Iya, Iya. feelnya dapet banget kok Apalagi offline. pra Bener sekarang nggak dia sih? ya. Ujian prakteknya. Ngomong-ngomong karena ujian praktek dan aku sendiri juga, aku adalah orang yang praktis. Dan mungkin bisa terbilang sedikit ekstrovert. Aku terbiasa untuk berkomunikasi sama orang tuh secara langsung. Iya, Iya. betul. Jadi Iya terkadang sih. mungkin orang-orang yang punya sifat seperti itu dia lebih mudah untuk mengimprovisasi sesuatu itu Iya. secara langsung. Iya, Iya. ngerti. Jadi mungkin dengan online ini orang-orang seperti itu lebih terhambat dia potensi-potensinya dia yang seharusnya dia bisa keluarkan secara Iya. langsung begitu. Iya benar. Berarti benar. memang benar-benar ada plus minusnya ya dari Iya, online sama plus offline minus. itu ya. Udah hukum Ada alam kontra ya. dan Iya, ada hukum betul. alam, ada baik dan ada buruknya. Iya. Tapi Iya. kita sebagai duta pendidikan, sebagai orang yang punya akal sehat, alangkah baiknya kita mengikuti semua apapun yang nantinya bisa membuat kita dalam kondisi lebih baik lagi ke depannya ya kan. Iya. Astungkare. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Buat kalian ya, menurut kalian itu ada nggak sih manfaat yang kita dapetin nih dari pembelajaran daring yang udah kita rasain secara 2 kali ya? Iya, 2 kali. Oke, dari siapa dulu nih? Saka deh. Dari tadi belum ada. Oke, manfaatnya. Sama. Manfaatnya sama online ini saya lebih ke gini ya, perjalanan saya sendiri selama online ya. Oh iya, Iya. apa ya? Oke. Jadi mungkin kalau semenjak saya online ini lebih banyak menghabiskan waktu sendiri pastinya ya kan. Karena kita semakin sedikit kemungkinan untuk ketemu sama teman. Walaupun grup project pun pasti akan lebih dibatasi. Jadi yang saya lihat sisi positifnya adalah kita dalam menghabiskan waktu yang banyak sendiri itu, kita apapun yang ditugaskan, kita memang benar-benar harus terdorong dari diri kita sendiri lagi. Nggak ada pacuan dari orang lainnya. Beda dalam halnya offline, kita melihat orang, kita terintimidasi, kita mungkin bisa terpacu karena sesuatu. Iya, benar banget. Iya. Dan Jadi itu kalau juga ini ya, Contoh. lebih bisa mengetahui diri sendiri itu seperti apa jadinya. Iya. kan? Iya. Semenjak online ini kita punya kesempatan yang banyak untuk menggali potensi kita secara sendiri. Benar banget, Ah, ah. mencari pengalaman dan Iya. relasi di mana-mana, Iya. guys. Benar, banget. benar. Karena semenjak kita online ini semakin banyak bentuk platform-platform secara online yang memberikan kita kesempatan untuk punya pengalaman baru. Iya. Iya. Contohnya aja tuh kayak putra-putri sekolah. Iya, ya. benar banget. Putra-putri sekolah Ajak Ngomong-ngomong Bali. aku sendiri nggak pernah punya pikiran untuk bergabung di organisasi seperti ini sebenarnya. Karena aku sebelumnya fokus jadi atlet kan. Dan semenjak COVID kemarin kayak aku pengen mengisi waktuku lebih gitu. Dan akhirnya memang berjodoh di sini. Dan benar memang memberikan aku pengalaman yang banyak baru ke depannya pastinya. Wah, keren. Benar-benar. Berarti setiap orang tuh punya cerita masing-masing ya dari manfaat yang mereka dapatkan Iya. sama pembelajaran daring ini ya kan. Nah, dari Dimas Dimas, sendiri apa nih? Gimana kalau dari Dimas sendiri? Ada nggak sih manfaatnya? Oke, dari manfaat itu dari pembelajaran daring itu sendiri sejalan pemikiran saya dengan apa yang disampaikan oleh Saka tadi, di mana kita lebih bisa mengetahui potensi yang kita miliki dari diri kita sendiri. Di mana kalau misalkan kita tidak paham di mata pelajaran atau tidak berbakat lah di mata pelajaran akademik, kita bisa mengimprovisasikan dan bisa mengasah kemampuan kita baik itu di bidang non akademik ataupun seni dan budaya. Bener seperti itu. banget. Di sisi lain juga saat ini juga perlu kita mengarahkan bakat dan mengasah bakat kita agar kita bisa melestarikan seni dan budaya yang ada di Provinsi Bali ini Iya. agar tidak Setuju. pudar lah bilangnya. Kemudian Setuju. lebih daripada itu sesuai dengan ujaran dari Kemendikbudristek RI kita Bapak Nadiem Makarim bilang bahwa akan ada dan dicetuskannya asas merdeka belajar di mana kita bisa mengimprovisasi dan mengembangkan atau menuangkan bakat-bakat yang kita miliki untuk bisa mencapai kebebasan lah kita dalam belajar, Oke. bisa dibilang seperti Berarti itu. bisa dibilang gini Dimas ya, dengan kita banyak menghabiskan waktu sendiri ini kita punya kesempatan lebih besar dong Iya, ya. kesempatan lebih besar lebih tidak besar. hanya kita memiliki relasi dalam satu sekolah saja, tapi Iya. kita bisa melalui pengalaman ya. teknologi. Iya. Teknologi Iya. karena kita dihadapkan dengan teknologi saat ini di pembelajaran daring Nah. itu menggunakan laptop dan lain sebagainya. Kalau ngomong-ngomong tentang internet, semenjak kita menghabiskan waktu banyak sendiri, kita bisa banyak sekali searching dan browsing tentang motivasi. Sesuatu ya. Iya, benar. Jadi
yang sebelumnya secara offline itu pacuannya ada di sekitar kita, sekarang Jadi kita udah lebih bisa meluas. meluas ya. Ya, lebih Iya, luas. Bisa aja meluas kita punya gitu. teman di pulau lain. Iya, bener Atau di banget. luar negeri pun bisa. Bisa. atau mungkin Bisa. relasi kita di luar negeri bisa memberikan kita kesempatan Iya, untuk, Iya, benar. untuk pergi lebih jauh. mungkin. Apalagi sekarang itu kalau zaman-zaman sekarang ini beasiswa itu banyak ada di platform-platform seperti media sosial Benar Instagram banget, guys. dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu, Ngomong-ngomong ya kan? kalau masalah beasiswa penting banget nih untuk orang-orang yang udah mau Iya, lulus benar kayak banget. aku gitu. Jadi aku sendiri pun juga semenjak online ini jadi lebih banyak searching tentang beasiswa gitu. Iya, Bener tentunya itu bisa memudahkan kita dan bisa membahagiakan tentunya orang tua juga. Betul. Benar sekali. Betul banget. Jadi bener-bener banyak banget ya. Jadi secara gak manfaatnya. langsung kita bisa membuat orang lain sekitar kita tuh terpacu. Iya, kan? itu. Dengan melihat update kita di Sosial internet. media, Heeh. dengan menggerakkan semangat semuanya gitu. Iya. Oke. Oke. Next ada pertanyaan apa nih Cynthia? Pertanyaan keempat. Makin lama makin seru juga ya. Makin panas ya. Ya, Makin makin panas panas ini, ya. makin panas. Makin menjauh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan tentunya? Iya. Jadi dari kalian sendiri tuh ada nggak sih cara biar Caranya buat belajar online tuh efektif gitu Iya. dengan cara kalian sendiri tuh gimana? Terus kalian tuh punya nggak sih kayak tips gitu loh Tips-tips buat buat teman-teman kita yang nggak nonton. bosen gitu loh ikut Kan juga daring pasti- kayak gitu. Pasti masih bingung kan merekanya. Iya, bener banget. Dari siapa dulu nih? Mau shoot lagi nih? Shoot lagi. Terus lagi oh, sudah. Nggak usah. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku tips dan triknya untuk pembelajaran secara daring ini agar lebih efektif dan menyenangkan itu tentunya kalian harus tahu apa sih yang akan kalian pelajari. Itu yang harus kalian tahu. Topik dari pembelajaran itu kalian harus tahu bagaimana 5W1H-nya dari materi pembelajaran tersebut sehingga kalian bisa improvisasikan materi-materi yang ada nanti. Misalkan nih kita akan membahas tentang kesehatan nih, pandemi COVID-19. Kita harus tahu bagaimana sih cara menjaga kesehatan di zaman saat ini, mengapa kita harus menjaga kesehatan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dan seterusnya itu jadi suatu poin plus bagi kita sendiri agar kita bisa menumbuhkan pola pikir yang lebih berkembang dan bisa lebih menumbuhkan semangat gitu, menumbuhkan semangat dalam artian itu kita tuh bisa mengimprovisasi diri kita agar bisa memahami suatu materi tanpa harus dijelaskan. Kemudian lebih daripada itu kita juga bisa memanfaatkan media seperti Google ya kan, Iya. media seperti Google. Apalagi saat ini kan pasti marak-marak terjadi orang-orang yang kalau ada ulangan tinggal nyari Google kan gitu ya. Salah satunya pasti Iya. dari kita Pasti ya. ada dari kita kan. pasti Kita salah ada. satunya. Nah itu dah. Makanya daripada itu dengan menggunakan media-media seperti Google itu pasti akan memberikan dampak positif dan bisa memberikan kemudahan kita dalam pembelajaran tentu. bener. Itu kemudahan tuh tanda kutip ya. Kan ya. Berarti dari Dimas sendiri itu pastinya tuh biar efektif kita tuh harus tahu ya tujuannya apa sih untuk kita Iya, belajar. iya. Apa gitu. Nah dari Saka nih sekarang. Saka Kita apa penasaran. nih? Dari Saka apa ya? Penasaran banget. Penasaran nih, penasaran. Oke, sip. Ujian prakteknya kelarin dulu. Oh, jangan ngomongin jam praktek lo. Oke. Aku ngelewatin ujian praktek untuk ini loh. Jadi gini, kalau masalah gimana cara biar efektif, kita dalam melakukan sesuatu tuh selalu gini, menentukan dua hal. Apa tuh? Apa tuh? Pertama ada kenyamanan, Kenyamanan. yang kedua itu ada goals. Goals. Catat guys. Catat ya. Kedua ini Kenyamanan dan goals. punya hubungannya masing-masing. Apa itu? Kenyamanan ini biasanya sangat mengaruh dalam kualitas belajar kita kan pastinya. Dan setiap orang itu punya konsepnya sendiri dalam menemukan kenyamanan tersebut. Mungkin banyak sekali orang-orang di sana tuh yang biasanya pakai dengerin musik ya kan, Iya. sambil belajar. Tapi kalau aku sendiri memang kalau dengerin musik tuh lebih untuk olahraga sih ketimbang belajar karena aku agak terganggu biasanya. Kalau Iya, iya. lagu itu kan Nanti pargoy. kok bising ya. Tapi emang sih benar setiap murid itu punya metode lain nih. Iya. Metode yang berbeda ya. Nah dari Iya, kenyamanan tersebut pastinya akan membentuk sebuah sebuah keefektifan buat dia belajar. Untuk mencapai Motivasi goals ya. Iya, sabar makanya. Nah, Oke. goals ini
tidak akan bisa tercapai kalau kenyamanan tersebut belum ada. Bener sih, bener banget. Sangat nyambung ya. Iya. Ya, setuju banget ya apa yang dibilang sama Saka itu. Jadi dengan kenyamanan kita pasti akan mendapatkan goals. Iya. Iya. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, tapi kita tuh nggak punya rasa nyaman untuk ketujuan tersebut nggak akan Itu bisa. susah, Iya. iya susah Kita tuh kayak banget. males Tertekan banget. gitu ya. Iya. Kita tidak menikmati prosesnya ya Iya. kan. Harus menikmati bias- dulu. apalagi sebuah tujuan kita tuh tidak ditentukan oleh diri kita sendiri. Iya. Bener banget. Makanya banyak sekali untuk masalah anak muda sekarang itu masa depannya ditentukan oleh orang tua mereka. Yang berujung Jadi- kayak nggak Bener. niat gitu nggak sih? Walaupun memang tujuannya jelas, terakreditasi dan terbaca Iya oleh orang tuanya. bagus, Cuma- tapi kalau nggak nyaman nggak Iya, di nyampe sisi lain goalsnya. siswa nggak akan bisa ngejalanin dengan itu. Iya. Jadi kuncinya untuk efektif adalah salah satunya kenyamanan yang berujung dengan tujuannya masing-masing. Iya bener banget. bener. guys. Wow, keren Biar banget. Keren, enggak guys. kayak pepatah orang Bali bilang tuh pangsing lewatin gitu, Gen. Iya. Gitu. Nah, ayo, siapa tuh? Biasanya orang Bali itu yang penting jadi PNS. Jadi PNS. Ya. Ya setiap orang tuh punya kebebasannya sendiri dalam menentukan tujuannya sebenarnya gitu. Tapi kita nggak bisa hindari kalau memangnya sudah dituntun oleh orang tuanya, bukan? Bener. Oke. Kalau ini bukan berarti kita harus melawan orang tua ya. Bukan Jangan, berarti- jangan salah Iya. mikir gitu ya. Tuh, tapi- Hal-hal seperti ini memang disesuaikan Iya. dengan kondisi masing-masing. Iya. Bagaimanapun kalian harus juga menghormati orang tua kalian ya. Mm-mm. Jadi pada intinya itu harus ada kenyamanan dalam diri sendiri baru bisa mencapai goals ya guys Iya. ya. Bener. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Oke. Dari Cynthia ada nggak nih? Ada sih. Apa tuh? Apa tuh? Kok makin deg-degan ya, makin panas ya. Padahal pertanyaan terakhir. Tapi ini lebih puncaknya Iya. sih. Oh puncaknya Lebih gampang sih, lebih gampang kalau di sih. puncak itu takut kepleset. Makanya hati-hati. Oke, lanjut nih. Oke, pertanyaannya itu ada nggak kata motivasi buat para teman-teman yang udah nonton ini buat dia semangat lagi untuk belajar dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini gitu. Motivator duluan ya. Masih biasanya. Jadi buat yang belum tahu ya, teman aku di sebelah ini sebenarnya motivator ya. Ya guys. Gak sengaja aja dia. Oke, terima kasih pelakor. Oke, biar isi or-ornya juga. Oke. Kalau dari aku ya sebagai putra sekolah Dimas, aku ingin mengingatkan pada kalian semua generasi muda penerus bangsa Indonesia tentunya akan memegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia di masa depan. Aku berharap pada kalian jangan jadikan badai pandemi ini sebagai kesalahan kalian ataupun jadi hambatan bagi kalian semua untuk mencapai prestasi ataupun mencapai impian yang kalian impikan tentunya. Seperti pepatah Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka dari itu, tetaplah gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya agar jika engkau jatuh, engkau pasti akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita bisa contohkan, kalau kita pengen jadi dokter, kita taruh itu jadi dokter. Jika engkau jatuh, jika engkau gagal menjadi seorang dokter, kau pasti bakalan jadi perawat gitu ya. Nggak jauh-jauh Iya, Ya, kan jauh-jauh. jauh. Yang pasti dalam Iya. kesehatan kan. Itulah Oke. makanya daripada itu jadikanlah badai pandemi ini sebagai acuan kalian untuk lebih semangat lagi dalam meraih prestasi kalian. Iya. Oke, itu dari Dimas nih. Kalau dari Saka gimana ya? Aduh. Sebenarnya saya nggak semotivator itu. Gak apa-apa, ini kan dari diri sendiri Oh, nih. Iya. Aku lebih gaulnya aja ya. Apa tuh? Oke, lebih gaul aja. Kalau dari aku sendiri, aku tuh selama ini menerapkan namanya ilmu air. Apa tuh? Ilmu air tuh maksudnya selalu mengalir ya? Bukan, Oh. ini air. Oke. Akhirnya ya oke. Gini, kalau ilmu air itu dari aku sendiri adalah air itu punya sifat apa? Sifat yang menyesuaikan setiap wadah di mana dia ditempati gitu. Oh. Jadi dengan kita menyesuaikan diri kita dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi baru itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baru lagi ke depannya. Jadi dengan kondisi sekarang ini pandemik ini tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang segitu-segitu aja. Kita harus menjadi orang yang beradaptasi seperti air, mengalir terus, mengikuti. Walaupun memang akan selalu ada hambatan sedikit batu, kerikil yang menghalang, tapi kita harus jalan terus, melihat wadahnya seperti apa. Nah, dengan kita tahu tujuan kita, wadah kita pastinya bisa menempatkan diri kita seperti apa nantinya. Nah, dengan penerus bangsa yang hebat, dengan akal sehat yang baik,
pastinya kita semuanya bisa menjadi warga yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan menjadi orang yang beradaptasi dengan kondisi apapun nantinya. Begitu sih kalau dari saya. Wah, Keren banget ya. Tepuk tangan dulu deh, tepuk tangan guys. Tepuk tangan buat kita berdua. Oh iya, untuk kita semua nggak? Untuk kita semua. Lupa hostnya. Sorry ya. Oke, waduh nggak kerasa ya, kita udah lumayan lama nih ngobrolnya. Iya. Saking serunya loh. Iya. Asik banget loh dari tadi. Itu pertanyaan terakhir. Iya. Aduh. Gimana waduhnya pertanyaan nih? lagi. Kita buat pertanyaan nih. Gitu dong. Aduh, oke tapi sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat dua narasumber yang ganteng-ganteng yang udah tampan. Terima kasih juga udah ngundang kita ya. Selalu undang kita terima kasih karena sama-sama. ternyata yang ngundang cantik. Udah ampun, aduh. Cek dapat. Idaman Gadi pokoknya. Oke. Gimana kalau langsung aja nih kita tutup deh kegiatan ini. Karena pastinya teman-teman kita nih pasti ada sesuatu yang mau dilakukan setelah ini ya. Iya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton acara podcast kita yang pertama ini. Jangan lupa selalu saksikan kegiatan podcast lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye.